Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festasmed, solusi cepat matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi dan soal-soal matematika untuk SMP kelas 9 kurikulum 2013. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu masih tentang bab perpangkatan dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi dan contoh soal berikut ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua atau yang B, yaitu tentang perkalian pada perpangkatan. Kemudian yang pertama, kita akan mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama. Kita berikan tabel dulu. Untuk mengetahui sifat-sifat dari perpangkatan dengan basis yang sama, kita harus isikan tabel berikut ini. Yang pertama adalah bentuk perkalian perpangkatan. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalau ada 2 pangkat 3 itu artinya adalah, ya masih ingat ya. Oke, nanti kita tuliskan. Kemudian bentuk perkalian berulangnya berarti 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya. Kemudian perpangkatan akhirnya nanti karena ini ada 2 perpangkatan, maka nanti hasil akhirnya seperti apa. Kita bahas saja langsung. Bentuk perkalian berulang dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 adalah, yang pertama kita cek dulu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 3 kali. Kemudian dikalikan lagi dengan yang kedua. Yang kedua adalah 2 pangkat 2. Artinya 2 kali 2. 2-nya sebanyak 2 kali. Kalau kita hitung sekarang, angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti perpangkatan akhirnya adalah jadinya 2 pangkat 5. Yaitu karena bilangan dasarnya atau basisnya 2, maka jadinya 2-nya pangkat 5. Karena 2-nya ditulis sampai 5 kali. Kemudian yang kedua, kalau ada negatif 2 pangkat 4, itu artinya berarti, iya, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali ya, berarti 1, 2, 3, 4 sudah sesuai. Kemudian dikali dengan negatif 2 pangkat 3, berarti kita tulis negatif 2-nya sampai 3 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sekarang kita hitung negatif 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini samanya dengan negatif 2 pangkat 7. Diingat, di sini karena negatif 2-nya di dalam kurung, maka wajib dikasih kurung ya. Wajib, tidak boleh tidak. Kemudian yang ketiga, kalau ada A pangkat 3 kali A pangkat 5, kalau kita tuliskan perkalian berulangnya, berarti artinya A pangkat 3 itu adalah A kali A sebanyak 3 kali. Kemudian dikalikan lagi dengan A pangkat 5, yaitu A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadinya di sini anak-anak bisa menuliskan bahwa A adalah pangkatnya berapa? Iya, pangkatnya adalah 8. Ternyata kalau kita perhatikan di sini, pangkatnya 3, ini pangkatnya 2, menjadi 5. Berarti 3 dan 2 menjadi 5 itu diapakan? Ditambah ya, 3 tambah 2 nilainya 5. Kemudian di sini ada pangkatnya 4. Sini pangkatnya 3. 4 dan 3 itu berubah menjadi 7. Berarti diapakan? Ditambahkan. Kemudian di sini 3 sama 5 menjadi berapa? 8. Berarti 3 tambah 5 itu adalah 8. Berarti artinya kalau ada sifat perpangkatan ya, kalau ada perpangkatan dengan bilangan dasar atau basisnya sama, maka basisnya bisa ditulis sekali saja, yaitu 2, kemudian pangkatnya tinggal ditambahkan. Ya. Nah, sekarang kita dapatkan sifat dari
perpangkatan dengan basis yang sama ya. Jadi basisnya misalkan adalah A. A pangkatnya adalah M. M ini bisa 3, bisa 2, bisa 4, dan seterusnya. Yang masalah ya. Kemudian dikalikan dengan A juga, karena basisnya harus sama. Kemudian pangkatnya beda, misalkan N. Maka nanti bisa kita dapatkan perpangkatan yang sederhana, yaitu jadinya adalah A. A-nya ditulis sekali saja, kemudian pangkatnya dijumlahkan. Ya. Jadi ini adalah sifat dari perpangkatan dengan basis yang sama. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Perpangkatan dipangkatkan, itu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah perpangkatan. 3 pangkat 2 itu sudah bentuk perpangkatan. Kemudian dipangkatkan lagi. Artinya ini sama halnya dengan pangkat berpangkat. Ya. Ini juga sama. A pangkat 4 itu adalah bentuk perpangkatan. Kemudian dipangkatkan lagi. Jadi, ini adalah suatu pangkat berpangkat. Nah, 3 pangkat 2 di dalam kurung pangkat 3. 3 pangkat 2 pangkat 3 itu artinya 3 pangkat 2-nya itu adalah sebagai bilangan dasar atau basisnya sebanyak 3 kali. Berarti jadinya ini samanya dengan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Nah, kemudian yang ini bisa kita uraikan lagi. 3 pangkat 2 itu artinya adalah 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 ya. Kemudian yang kedua ini juga sama, kali. 3 pangkat 2 yang kedua adalah 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 2 yang terakhir yaitu samanya dengan 3 kali 3. Ternyata kalau kita hitung angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama halnya dengan 3 pangkat 6. Ya. Kita cek yang kedua sekarang ya. A pangkat 4, kemudian pangkat lagi 2. Berarti artinya A pangkat 4 ini dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti A pangkat 4 kali A pangkat 4 sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita uraikan, berarti A pangkat 4 itu sendiri adalah A kali A kali A kali A sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Kemudian dikalikan lagi dengan A pangkat 4 juga, berarti samanya dengan A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali juga. Nah, ternyata kalau kita hitung A-nya sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama halnya dengan A pangkat 8. Kalau kita perhatikan lagi, angka ini adalah 2, pangkatnya 2 ya. Kemudian ini pangkatnya 3. Menjadi pangkat berapa di sini? 6. Ya, artinya diapakan? 2 tambah 3 atau 2 kali 3 jadi 6. Ya, dikalikan. Jadi kalau ada pangkat berpangkat itu nanti artinya pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti 3, 3-nya tetap, kemudian pangkatnya dikalikan. 2 kali 3 nilainya adalah 6. Ya, jadi tidak perlu menguraikan seperti ini lagi kalau yang ditanyakan bentuk sederhananya. Kemudian yang kedua, A pangkat 4, pangkat lagi 2. Berarti bilangan dasarnya adalah A. Basisnya adalah A, tetap. Ya. Kemudian 4 dikali 2. 4 kali 2 nilainya 8. Nah, dari dua contoh ini kita dapatkan sifat. Ya, sifat dari memangkatkan suatu perpangkatan. Sifatnya jika ada A, pangkatnya M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka sama dengan A pangkatnya kalau di pangkat berpangkat itu artinya adalah dikalikan ya. Berarti artinya adalah M dikalikan dengan N. Ingat-ingat ya, ini adalah sifat yang kedua. A pangkat M, pangkat lagi dengan N berarti sama dengan A pangkat M kali N. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu memangkatkan suatu perkalian. Nah, diberikan perkalian dipangkatkan, bentuknya adalah 4 kali 5 pangkat 3, ini adalah perkalian, kemudian dipangkatkan. Yang bawah juga sama, perkalian, kemudian dipangkatkan. Apa artinya? Nah, dari 4 kali 5 pangkat 3, itu artinya adalah bilangan dasarnya atau basisnya adalah 4 kali 5, kemudian pangkatnya adalah 3. Karena pangkatnya 3 berarti basisnya dikalikan sampai 3 kali. Berarti 4 kali 5,
Kemudian dikalikan lagi dengan 4 kali 5, dikalikan lagi dengan 4 kali 5. Sebanyak berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Jadi basisnya ini dikalikan sebanyak pangkatnya itu. Maka ini kita dapatkan karena perkalian itu berlaku sifat komutatif ya, artinya dibolak-balik sama saja, maka boleh digeser ya. Nah, sekarang 4-nya kita kelompokkan jadi 1. 4 kali 4 kali 4 ya, berarti 4 kali 4 kali 4. Kemudian dikalikan lagi dengan yang belakang yaitu 5 kali 5 kali 5, berarti 5 kali 5 kali 5. Kalau kita tuliskan angka ini dalam bentuk bilangan berpangkat, maka kita dapatkan 4 pangkat 1, 2, 3, berarti 4 pangkat 3. Kemudian dikali dengan 5 pangkat, 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, berarti 5 pangkat 3. Nah, ini adalah penjabaran dari 4 kali 5 dalam kurung pangkat 3. Jadinya seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, sekarang kalau yang kedua, ini A kali B pangkat 2. Artinya apa? Artinya adalah A kali B, kemudian dikali A kali B. Ya, karena ini pangkatnya 2, berarti ini sebanyak 2 kali. Ya, berarti nilainya sama dengan A-nya ada 2, berarti artinya adalah A kali A, kemudian dikalikan B-nya ada 2, berarti B kali B. Maka kita dapatkan bahwa ini artinya adalah A pangkat 2 dikali dengan yang ini B-nya pangkat 2, karena B-nya sebanyak 2 kali. Nah, dari sini kita dapatkan jika bilangan pokoknya A kali B, pangkatnya 2, menjadi A pangkat 2, B pangkat 2. Masing-masing kalau hilang kurungnya, maka masing-masing berpangkat 2. Jadi kalau hilang kurungnya, maka masing-masing berpangkat 3. Nah, dari sini kita dapatkan sifat dari perpangkatan suatu perkalian, ya, memangkatkan suatu perkalian. Sifat yang pertama yaitu jika ada A pangkat apa ya? A saja ya, A kali B pangkat N. Kita hapus. A kali B, ya, kemudian pangkatnya N, maka akan kita dapatkan adalah sesuai dengan ini ya. 4 kali 5 pangkat 3 berarti 4 pangkat 3. Berarti artinya A pangkat N. Berarti A pangkat N, kemudian dikali, bentuknya perkalian ya, B pangkatnya juga N. Jadi masing-masing berpangkat N ya. Ini adalah sifat yang ketiga. Nah, di sini ada lagi misalkan saya tambahkan lagi ya. Misalkan ada A pangkat M dikalikan dengan B pangkat N. Nah, ini masih dikalikan lagi dengan pangkatnya P. Ayo. Gimana ini cara penyelesaiannya? Seperti ini, maka jadinya adalah A pangkat, ingat pangkat berpangkat itu artinya dikalikan ya. Berarti ini artinya adalah M kali P, berarti ini adalah M kali P, kemudian dikalikan dengan B. B-nya pangkatnya adalah N, berarti N juga dikalikan P, berarti N kali P. Ya, jadi masing-masing dikalikan dengan P. Ini sebenarnya juga ada pangkat ya sebenarnya, tapi nggak kelihatan. A itu samanya dengan A pangkat 1. Ya, A pangkat 1. 1 kali N nilainya N. B pangkat 1. 1 kali N nilainya N. Gitu ya. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa jika ada bentuk seperti ini, maka perpangkatannya adalah bisa dipecah jadi 2 ya. Karena ini bilangan dasarnya atau basisnya tidak sama. Kemudian pangkatnya, kalau ada pangkat berpangkat yaitu dikalikan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya ya. Yang pertama, soal nomor 1. Sederhanakan perkalian dari perpangkatan berikut ini ya. Nomor 1 atau nomor A, 3 kali 3 pangkat 4 ya. Bilangan pokoknya atau basisnya sama tidak? Sama ya. 3 kalau nggak kelihatan angkanya berapa? Pangkatnya. Pangkatnya kalau nggak ada ini artinya pangkat 1. Berarti sesuai dengan sifat perkalian perpangkatan, yaitu karena basisnya sama, maka 3-nya ditulis sekali saja. Karena ini dikalikan, berarti jadinya ditambah. Berarti 1 ditambah 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 5. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, yang B ya. Bilangan dasarnya sama tidak?
sama negatif 4. Berarti negatif 4-nya tulis sekali saja negatif 4. Kemudian pangkatnya karena ini kali berarti dijumlahkan. Berarti artinya negatif 2 ditambah 5. Berarti nilainya sama dengan negatif 4. Pangkatnya negatif 2 tambah 5. Atau 5 kurangi 2. Nilainya adalah 3. Ini adalah yang B. Kemudian yang C. 4 kali negatif 1,5 pangkat 3 kali negatif 1,5 pangkat 4. Nah, yang di sini ini sama kan bilangan pokoknya. 4 ini adalah koefisien. Biarkan saja 4 ditulis 4 ya. Kemudian dikalikan dengan negatif 1,5. Pangkatnya di sini 3, di sini 4. Berarti langsung dijumlahkan ya. Karena ini bentuknya perkalian. 3 tambah 4 berapa? 7. Berarti langsung pangkat 7 juga nggak apa-apa. Ya, sama dengan yang D ya. 4 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 kali 4 pangkat 5. Ini bilangan pokoknya yang sama yang mana? Yang 4 ya, sedangkan 3 tidak sama. Ya, berarti untuk ini ya kita tuliskan aja. Berarti misalkan yang 4 pangkat 3 ya, kemudian ini digeser nggak masalah ya, dikalikan dengan 4 pangkat 5, kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 4. Nah, sekarang ini bilangan pokoknya kan sama, berarti 4 pangkatnya diapakan? Dijumlahkan ya, berarti 3 tambah 5, yaitu 4 pangkat 8 kali 3 pangkat 4. Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak bisa karena bilangan basisnya atau bilangan pokoknya tidak sama. Maka seperti ini sudah cukup. Seperti hanya juga dengan yang ini seperti ini sudah cukup ya, tidak usah dikorek lagi. Karena ini perintahnya adalah menyederhanakan bentuk ya, bentuk perpangkatan ya. Kemudian yang E ini berarti 5A pangkat 7 kali 2A pangkat 3 kali A pangkat 4 kali B pangkat 2. Sekarang kita hitung dulu semua koefisiennya. Koefisien itu adalah angka di depan huruf ya. Ini 5, sini 2. Ini kalau nggak ada angkanya artinya 1, ini 1. Berarti yang penting adalah 5 sama 2. 5 kali 2 nilainya berapa? 10. Ya, langsung dikalikan. 5 kali 2 nilainya 10. Kemudian A. Nah, yang A ini sama ya, berarti A. Ya, pangkatnya kemudian 7 tambah 3 tambah 4 ya. Berarti kalau mau dituliskan ya 7 tambah 3 tambah 4. Kemudian B pangkat 2. Ini kalau kita sederhanakan lagi jadinya adalah 10 A pangkat 7 tambah 3 10 tambah 4 14. A pangkat 14 kemudian B pangkat 2. Nah, sampai sini aja ya. Karena bilangan pokoknya tidak sama A dan B maka 14 dan 2 tidak boleh dijumlahkan ya. Selanjutnya ke F, yaitu 4B kali 2Y pangkat 4 kali B pangkat 2 kali 3Y pangkat 8. Kita cek dulu bilangan atau koefisiennya, yaitu 4 kali 2 kali 3. 4 kali 2 kali 3. Kalau mau ditulis dulu juga nggak apa-apa. 4 kali 2 kali 3 itu adalah angka-angkanya. Kemudian B-nya. B-nya adalah kali ya. B pangkatnya kalau nggak ada angkanya artinya 1. Ya, kemudian yang ini B. Pangkatnya 2 berarti 1 tambah 2. Kemudian dikalikan dengan Y. Y pangkatnya di sini 4. Berarti 4 ditambah dengan Y pangkat di sini adalah 8. Ya, karena ada 2 kan Y-nya. Berarti nilainya sama dengan 4 kali 2 kali 3. 4 kali 2, 8. 8 kali 3 berarti 24 kali B pangkat 1 tambah 2 yaitu 3, kemudian kali Y pangkat 4 tambah 8 yaitu 12. Nah, dalam bentuk penulisan biasanya kali ini tidak dituliskan, artinya tinggal dihilangkan saja kalinya, yaitu dibuat menjadi 24 B pangkat 3 Y pangkat 12. Ya, jadi seperti ini penulisannya ya. Kalau tidak ada apa-apanya, itu artinya adalah dikalikan. Sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasan nomor 2. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Untuk yang A, 4 kali 3 pangkat 4 ditambah 5 kali 3 pangkat 5.
Berarti untuk yang A itu nilainya sama dengan 4 kali 3 pangkat 4 ditambah 5 kali, di sini kita lihat pangkat yang besar pangkat berapa? Pangkat 5. Berarti pangkat 5, 3 pangkat 5 itu bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4. Ya kan? Kan 1 tambah 4 kan 5. Ini sama ya, 3 pangkat 5. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 4 kali 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 1 itu artinya 3. Berarti 5 kali 3 nilainya berapa? 15 kali 3 pangkat 4. Nah, di sini masing-masing adalah 3 pangkat 4 di depan dan belakang. Maka kita tinggal menjumlahkan aja yang koefisiennya, yaitu berarti sama halnya dengan 4 ditambah 15. 4 ditambah 15 itu adalah 19 kali 3 pangkat 4. Ini jawabannya seperti ini ya. Ini sama halnya dengan misalkan contohnya ya. 4x ditambah dengan 15x berarti sama dengan 19x. Nah, kebetulan di sini x-nya adalah 3 pangkat 4. Gitu ya. Kemudian yang B. Yang B itu berarti sama halnya dengan ini pangkatnya yang besar adalah yang 8. Berarti yang ini yang dipecah ya. Berarti jadinya adalah 5 kali negatif 4 pangkatnya berapa? 1 kali negatif 4 pangkatnya 7. Ya, kemudian dikurangi 3 kali negatif 4 pangkatnya 7. Ya, berarti sama dengan negatif 4 pangkat 1 itu nilainya negatif 4. Berarti dikalikan saja. 5 kali negatif 4 itu berarti negatif 20 kali negatif 4 pangkat 7. Kemudian dikurangi 3 kali negatif 4 pangkat 7. Yuk kita misalkan. Ini masing-masing kan negatif 4 pangkat 7 ya. Negatif 4 pangkat 7. Berarti tinggal dijumlahkan koefisiennya. Ya, berarti negatif 20, negatif 3. Berarti negatifnya semakin besar ya. Berarti negatif 23 kali negatif 4 pangkat 7. Kalau dibuat misalkan ini adalah huruf, misalkan negatif 20A dikurangi 3A, ya berarti jadinya sama dengan negatif 23A. Ini contohnya ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang B. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal dan pembahasan nomor 3. Sederhanakan operasi berikut. Yang pertama, 7 pangkat 3, pangkat lagi dengan 4. Masih ingat ya sifatnya ya. Kalau ada pangkat dipangkatkan berarti dikalikan. Berarti samanya dengan 7 pangkatnya 3 dikali dengan 4. Berarti kalau ada pangkat berpangkat itu artinya dikalikan. Ya. Berarti sama halnya dengan 7 pangkat 3 kali 4, yaitu 12. Kita tidak usah mencari hasil akhirnya karena yang di sini yang diberikan, yang ditanyakan adalah menyederhanakan atau bentuk sederhana. Sudah cukup sampai sini ya. Kita lanjut ke yang B. M pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 7 kali M pangkat 10. Yang pertama kita uraikan dulu. M pangkat 5 pangkat lagi dengan 7. Berarti yang ini diapakan? Iya, dikalikan ya. Berarti yang pertama itu berarti M pangkatnya 5 kali 7. Langsung ya. 5 kali 7 berapa? Ya, 35. Kemudian dikali dengan M pangkatnya berapa di sini? 10. Berarti nilainya sama dengan, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Karena masing-masing bilangan pokoknya sama, yaitu M. Maka M kita tulis sekali, kemudian kalau dikalikan, berarti pangkatnya diapakan? Ditambah ya. Berarti nilainya sama dengan M pangkatnya 35 tambah 10 yaitu 45. Kemudian yang C nilainya sama dengan, kalau kita perhatikan bilangan pokoknya sama ya. Berarti caranya sama juga dengan yang atas. Berarti 2/3 pangkat 7 tetap, kemudian kali 2/3
Pangkatnya ini 4, ini 5. Diapakan? Pangkat berpangkat? Ya, dikalikan. Berarti 4 kali 5, nilainya sama dengan 20. Kalau begitu, karena bilangan dasarnya sama, 2/3, masing-masing 2/3, berarti 2/3-nya kita tulis sekali saja. Kemudian pangkatnya diapakan? Ditambahkan, yaitu 7 ditambah 20. Berarti sama dengan 2/3 pangkat 27. Selanjutnya ke yang D. Ya, yang D. 2A, B pangkat 3, C pangkat 4 semuanya. Ya, berarti ini artinya sama halnya dengan apa? Ya, ini sama halnya dengan artinya 2 itu kalau nggak ada angkanya itu artinya 2 pangkat 1. A itu kalau nggak ada pangkatnya itu berarti artinya adalah A pangkat 1. Kemudian B pangkat 3 sudah jelas. C nggak ada angkanya berarti C pangkat 1. Karena dikasih kurung, kemudian di luar kurung ada pangkat 4, maka artinya masing-masing dikalikan dengan 4. Berarti yang pertama itu adalah 2, 1 kali 4, nilainya adalah 4. Berarti 2 pangkat 4. Kemudian yang kedua, A ini nggak ada pangkatnya berarti 1. 1 kali 4 nilainya adalah 4. Kemudian B, ini angka berapa? 3. 3 kali 4. Ya, berarti B-nya adalah 3 kali 4. Kemudian C, 1 kali 4 nilainya adalah 4. Berarti bisa kita dapatkan 2 pangkat 4. Atau boleh 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Boleh. Kita misalkan dalam bentuk pangkat dulu saja. 2 pangkat 4, kemudian A pangkat 4, kemudian B pangkatnya 3 kali 4 berapa? Iya, 12. Kemudian C pangkatnya 4. Nah, ini bentuk sederhananya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir kita tulis di sini saja ya. 3 pangkat 2, 3x pangkat 2, di luarnya kan nggak ada angka, berarti artinya 1 ya. Berarti tinggal dihilangkan saja kurungnya. Ini sama hanya dengan 3x kuadrat saja, karena ini pangkatnya 1. Nah, kemudian yang kedua yaitu kali. Ini x, ini kali beda ya, ini kali. Ya, kali. Kemudian yang kedua, 2, 2-nya tidak ikut dipangkatkan 4, berarti 2-nya itu berdiri sendiri. Kemudian baru yang ini dipangkatkan 4, berarti X pangkatnya 3 kali 4. Langsung ya, ini dikalikan. 3 kali 4 nilainya berapa? 12. Kemudian Y, 2 kali 4 nilainya 8. Ya. Kemudian kali. Ya. Nah, di sini ini baru 4-nya di dalam kurung, berarti 4-nya ikut dipangkatkan 2. Berarti 4 pangkat 1 kalau nggak kelihatan ya, berarti 4, 1 kali 2 nilainya adalah 2. Kemudian X, kalau nggak ada pangkatnya artinya pangkat 1 ya. X-nya pangkat 1 kali 2, berarti X pangkat 2. Kemudian Y, 5. 5 kali 2 nilainya adalah 10. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan. Jadinya adalah 3 kali 2 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 ya. Berarti tuliskan saja 3 kali 2 kali 4 pangkat 2. Kemudian kali X. Ya. X pangkatnya 2. Karena ini bentuknya perkalian, berarti dijumlahkan ya. 2 ditambah 12 ditambah 2. Jadi semua yang ada unsur X-nya ini ya dijumlahkan. Kemudian kali Y, Y-nya pangkatnya berapa di sini? 8. Kemudian ditambah dengan Y-nya pangkatnya di sini adalah 10. Berarti jadinya adalah 2 kali 3 itu adalah 6 kali 4 pangkat 2 kali X pangkat 2 tambah 12, 14 tambah 2 berarti 16, kemudian kali Y pangkat 18 ya. Atau boleh dibuat menjadi tidak ada bentuk perkalian juga nggak masalah ya. Jadinya kalau ini mau dibuat bentuk perkalian berarti 6. 6 kali 4 pangkat 2 itu berapa? 16 ya. 16 berarti 16 kali 6 berarti 6 kali 6 itu adalah 36, menyimpan 3 ya. 6 kali 1 adalah 6 tambah 3 berarti 9. Berarti 96. Kemudian X pangkat 16, kemudian Y pangkat 18. Boleh juga seperti ini.
Baik anak-anakku semuanya sudah selesai ya untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk soal latihan silahkan nanti bisa dilihat di buku-buku ya di buku tugas yang sudah diberikan silahkan dikerjakan. Kalau masih ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di pertemuan ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.